Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2023. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat untuk kisi-kisi ya atau materi pokok arsiparis itu sebenarnya di sini lebih detail dari tahun kemarin. Ada arsiparis terampil, mahir penyelia, terus ada arsiparis ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Tapi yang kita lihat karena formasi untuk formasi yang terbuka untuk umum tahun sekarang ini ada dua ya, ada arsiparis terampil untuk kategori D3 dan ada arsiparis ahli pertama untuk kategori S1 yang nantinya akan menjadi golongan 9 dan arsiparis terampil golongan 7, teman-teman. Baik, di sini kita akan membahas mengenai arsiparis terampil, teman-teman. Arsiparis terampil ini terbagi menjadi dua, ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum itu ada 2 dan kemampuan khusus ada 12. Nah, di sini saya udah coba untuk menguraikan, teman-teman. Jadi kategori arsiparis terampil itu terbagi dua, ada umum, ada khusus. Dan untuk kemampuan umum itu terbagi dua lagi, ada konsep dan teori tentang kearsipan, ada peraturan perundang-undang di bidang kearsipan. Nah, teman-teman di sini kalau berbicara konsep dan teori kearsipan ini pasti sangat luas ya. Ini sangat luas. Konsep dan teori tentang kearsipan. Jadi konsep kearsipan itu seperti apa, teorinya pasti sangat banyak sekali. Dan termasuk kemampuan khusus di sini pun juga menjadi salah satu sub dari konsep dan teori kearsipan gitu. Nah, ini saya coba bikin uraian berdasarkan file record ya atau FR dari teman-teman yang sudah melakukan tes mengenai kearsipan, khususnya arsip terampil ya tahun 2022 kemarin. Meskipun pelaksanaan tesnya pun juga tahun 2000 untuk tes tahun 2022 dan tesnya itu dilakukan di tahun 2023 kemarin, teman-teman. Ini ada uraiannya mengenai tentang tata naskah dinas, mengenai angka kredit, istilah-istilah kearsipan dalam bahasa asing, kemudian juga ada ANRI, ada arsip elektronik, terus jenis-jenis arsip, satuan volume mikrofilm, arti dari filing kabinet, terus juga ada yang katanya ada yang dapat soal mengenai arsip Malaysia, zat kimia yang merusak arsip itu apa saja, terus pemusnahan arsip itu dilakukan seperti apa, kategori arsip beserta contohnya, kemudian ada cara pemeliharaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, akuisisi arsip, pengertian-pengertian arsip, jabatan fungsional kearsipan, kemudian ada kualifikasi arsip, pengawas dan penyusutan arsip, pengawasan dan penyusutan arsip, preservasi arsip, sejarah kearsipan, JIKN dan SIKN, istilah-istilah kearsipan di zaman sebelum merdeka ya. Kemudian contoh kasus di Indonesia yang termasuk arsip statis, kemudian istilah kearsipan menurut para ahli, dan nama-nama yang pernah menjabat kepala ANRI. Nah, ini mungkin ini hanya sebagian teman-teman. Ini ada beberapa teman-teman yang memang share pengalamannya, materi-materi tahun kemarin itu ataupun soal-soal yang diujikan di tahun kemarin itu ruang lingkupnya seperti ini gitu, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membahas ataupun kalau kita mempelajari lebih dalam mengenai poin-poin ini gitu, karena poin-poin inilah yang muncul gitu berdasarkan pengalaman teman-teman yang mengikuti tes arsiparis tahun kemarin gitu. Nah, itu kemampuan umum tentang teori dan konsep kearsipan. Kemudian ada juga peraturan perundang-undangan kearsipan. Nah, peraturan perundang-undang ini memang menjadi dasar dari setiap lini pembangunan itu, teman-teman. Jadi dalam proses pembangunan itu yang utama itu adalah
kebijakan dari setiap proses pembangunan. Jadi kalau sudah ada kebijakannya, otomatis untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan dalam proses tahap pembangunan pun juga terlaksana. Nah, ini peraturan perundang-undangan ini mulai dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, dan juga ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Nah, dua undang-undang ini, kalau kata Arsiparis ini rata-rata menyebutnya kitab sucinya Arsiparis gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan dasar mengenai pelaksanaan kearsipan itu ada di dua peraturan perundang-undangan ini. Nah, ke bawahnya ini ada banyak sekali teman-teman mengenai peraturan perundang-undangan kearsipan ini. Semua mungkin ini masih sebagian ya, masih ada beberapa poin yang sangat banyak. Tapi ini kenapa saya masukkan? Ini sesuai dengan nanti linear dengan kemampuan khusus teman-teman. Jadi khawatirnya nanti teman-teman banyak sekali, karena memang peraturan perundang-undangan tentang kearsipan ini banyak sekali. Ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada peraturan kepala ANDRI, ada peraturan ANDRI, itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi setiap aktivitas, setiap kegiatan dipedomani berdasarkan berdasarkan regulasi atau berdasarkan kebijakan yang telah dibuat, baik diputuskan oleh kepala ANDRI maupun peraturan pemerintah, bahkan sampai dengan undang-undang gitu teman-teman. Nah, tetapi yang perlu teman-teman garis bawahi, karena banyaknya peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin teman-teman semua mempelajari semua. Kalaupun memang bisa mempelajari semua, khawatirnya nanti yang dipelajari justru banyak yang tidak keluar gitu, karena tidak sesuai dengan kisi-kisi. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, ataupun kita bikin guide peraturan-peraturan mana sih yang muncul di kemampuan khusus gitu. Jadi nanti tidak akan meleset lah istilahnya dari apa yang dipelajari dengan nanti soal yang keluar di tes CASN tahun 2023 ini. Nah, teman-teman, kita lanjut ke kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan khusus ini saya coba bagi menjadi 3 teman-teman. Jadi dari 12 poin ini kita akan bagi menjadi 3. Poin yang pertama ini yang warna hijau. Ini kategori arsip dinamis. Kemudian warna kuning ini kategori arsip statis ya. Dan ada warna biru. Warna biru ini kategori bimbingan kearsipan. Nah, teman-teman, sebenarnya dari kelima poin ini, mulai dari teori dasar pengolahan kearsipan dinamis, peraturan perundang-undangan terkait arsip dinamis, terus di dalamnya juga ada penciptaan arsip, penataan arsip inaktif, pemberkasan arsip aktif. Ini semua adalah proses pengolahan arsip dinamis gitu. Jadi masih berhubungan satu sama lain. Begitupun sama dengan arsip statis di sini ya, mulai dari teori dasar tentang arsip statis, kemudian peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan arsip statis, di dalamnya itu ada restorasi, kemudian ada pameran arsip. Nah, ini juga sama ya, ini juga termasuk dalam proses pengolahan arsip statis gitu teman-teman. Kemudian ada juga bimbingan teknik kearsipan atau teori dasar tentang pembinaan kearsipan. Pembinaan kearsipan, kemudian ada peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan kearsipan, dan ada bimbingan teknis kearsipan. Nah, semua ini juga nanti akan ada pembahasannya mengenai siapakah yang melaksanakan pembinaan kearsipan, siapa yang dibina dalam proses pembinaan kearsipan, dan lain sebagainya. Ini mengenai kemampuan khusus teman-teman. Nah, supaya teman-teman ada guide ataupun istilahnya ada supaya ada gambaran dalam proses belajar teman-teman. Nah, kemampuan khusus ini ada beberapa peraturan dasar ataupun ada beberapa teori mengenai poin-poin di kemampuan khusus tersebut, teman-teman. Nah, poin pertama ini kan teori dasar pengelolaan arsip dinamis. Tapi saya coba balik ya, yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan dulu. Jadi harus peraturan perundang-undangan dulu yang menjadi
poin pertamanya gitu. Nah, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan arsip dinamis atau pengelolaan arsip dinamis itu yang pertama ini ada di pasal 40 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada di pasal 30 di Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012. Kemudian ada di Peraturan Kepala ANRI nomor 9 tahun 2018 ini tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Kemudian ada Perka nomor 37 tahun 2016 ini tentang pedoman penyusutan arsip dan lain sebagainya ya. Karena nanti dalam proses karena peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan arsip dinamis ini sebenarnya banyak teman-teman, tapi ini kita uraikan berdasarkan poin-poin daripada kemampuan khusus di bagian pengelolaan arsip dinamis. Nah, kemudian teori dasar pengelolaan arsip dinamis, teman-teman ini sebelumnya juga saya pernah bahas di video sebelumnya. Ini ada 4 proses ya dari proses pengelolaan arsip dinamis. Jadi yang pertama itu ada penciptaan, kemudian ada penggunaan, ada pemeliharaan, serta ada penyusutan. Nah, poin pertama ini juga menjadi poin pada kemampuan khusus. Nah, ini berkaitan dengan penciptaan arsip. Penciptaan arsip ini adalah proses pertama daripada pengelolaan arsip dinamis gitu, teman-teman. Nah, di penciptaan arsip ini harus memperhatikan beberapa poin ya, teman-teman. Sebelumnya juga pernah dibahas, salah satunya adalah tata naskah dinas. Nah, ini ada peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Jadi yang mempedomaninya itu ada regulasi, yaitu peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021. Kemudian ada Perka ANRI nomor 9 tahun 2021 ini tentang klasifikasi arsip. Kemudian ada Perka ANRI nomor 17 tahun 2011 ini mengenai sistem keamanan klasifikasi arsip daerah ya. Klasifikasi arsip dinamis. Nah, kemudian ada Perka ANRI nomor 14 tahun 2015 ini tentang tata cara penyusunan pedoman retensi arsip. Nah, jadi poin-poin ini adalah poin-poin ataupun ada beberapa peraturan yang teman-teman mungkin bisa baca nanti terkait dengan proses penciptaan arsip gitu, teman-teman. Nah, berikutnya ada pemberkasan arsip aktif. Nah, sebenarnya proses pemberkasan ini, teman-teman, kemarin juga sudah sempat dibahas ya, sudah sempat dibahas sebelumnya mengenai pemberkasan itu adanya di mana. Nah, ini sedikit kembali ya. Pemberkasan arsip itu ada di pemeliharaan di sini ya, teman-teman. Pemberkasan. Jadi mulai dari penataan fisik, informasi arsip serta daftar arsip aktif itu ada di bagian ini ya. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Nah, ini juga muncul ya pemberkasan arsip. Jadi pemberkasan itu di poin ini, teman-teman, di poin pemeliharaan. Nah, kemudian untuk pemberkasan arsip aktif ini ada di Perka ANRI nomor 5 Perka ANRI nomor 50 tahun 2015 mengenai atau tentang pemberkasan arsip aktif. Kemudian ada teman-teman juga harus mempelajari tentang sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ini ada beberapa buku ataupun beberapa teori di dalamnya ya, teman-teman. Berikutnya ini ada penataan arsip inaktif. Penataan arsip aktif, pemberkasan arsip aktif, kemudian penataan arsip inaktif. Penataan arsip inaktif ini ada dalam Perka nomor 31 tahun 2015 mengenai pedoman pembentukan depot arsip. Kemudian ada Perka nomor 39 tahun 2011 ya, ini mohon maaf tahun 2011 mengenai pengelolaan arsip aktif di central file. Nah, teman-teman jadi nanti bisa baca ataupun bisa pelajari regulasi-regulasi ini ya, regulasi-regulasi yang sesuai dengan kisi-kisi pada kemampuan khusus untuk tes arsiparis terampil.
Kemudian berikutnya kita masuk pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan arsip statis. Nah, ini untuk arsip statis ini ada di pasal 59 Undang-Undang 43 tahun 2009, kemudian pasal 90 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012, serta ada di Perka Andri ya nomor 31 tahun 2011, ini mengenai akuisisi. Kemudian ada juga sarana bantu temu kembali atau pending edge ini di Perka Andri nomor 27 tahun 2011. Kemudian ada Perka Andri nomor 23 tahun 2011 mengenai pedoman preservasi arsip arsip statis ya, ini preservasi arsip statis bukan arsip dinamis. Arsip statis. Kemudian ada Perka nomor 28 tahun 2011 tentang pedoman akses dan layanan arsip statis. Nah, ini beberapa peraturan perundang-undangan. Nanti kalau menurut teman-teman masih ada yang kurang, mungkin boleh ditulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa mengetahui juga gitu. Kemudian teori dasar mengenai pengelolaan arsip statis. Nah, teorinya hampir sama. Kemarin juga kita sudah sempat uraikan teman-teman. Jadi, teori dasar pengelolaan arsip statis itu terdiri dari 4 proses ya. Ada akuisisi, kemudian ada pengolahan, ada preservasi, dan juga ada akses, teman-teman. Nah, itu poinnya. Kemudian juga selanjutnya di kemampuan khusus ini juga ada restorasi arsip. Nah, teman-teman, restorasi arsip ini sebenarnya tidak secara langsung diuraikan ya, tapi restorasi ini adalah salah satu proses dari preservasi, teman-teman. Jadi preservasi itu kan ada kuratif, ada preventif, ada kuratif ya. Nah, kalau preventif itu memang di dalamnya itu adalah perlindungan arsip gitu ya, melindungi arsip. Kalau misalkan kuratif itu preventif ya. Kalau misalkan kuratif itu adalah salah satunya perbaikan arsip gitu. Jadi arsip yang ada kerusakan dan sebagainya. Nah, restorasi ini adalah salah satu dari kegiatan kuratif, teman-teman. Dari kegiatan kuratif yang mana di dalamnya ini teman-teman mungkin nanti bisa baca ya Perka Andri nomor 23 tahun 2011 ini tentang pedoman preservasi arsip statis. Nah, karena restorasi ini salah satu dari kegiatan preservasi gitu. Jadi teman-teman juga harus banyak membaca mengenai peraturan perundang-undangan atau buku atau petunjuk lainnya ya mengenai tentang arsip statis atau preservasi arsip statis. Kemudian ada Perka nomor 23 tahun 2015 ini mengenai perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, teman-teman. Nah, salah satunya proses restorasi ini ada dalam peraturan tersebut gitu. Kemudian teman-teman ada pameran arsip. Berikutnya ada pameran arsip. Nah, teman-teman, arsip dinamis ini dalam proses penggunaannya atau dalam proses layanan pemanfaatannya itu ada dalam bentuk pameran salah satunya. Nah, kalau kita lihat dari 4 poin dalam pengelolaan arsip statis itu, teman-teman, salah satunya adalah akses di sini ya, akses. Nah, akses ini supaya orang ataupun orang yang berkepentingan bisa mengakses arsip statis sesuai dengan kebutuhannya dan juga tentunya sesuai dengan kepentingannya gitu ya terhadap akses arsip. Memang arsip statis ini tidak semua bisa diakses oleh masyarakat umum sesuai dengan pengguna dan kepentingannya gitu. Nah, tetapi ada beberapa arsip khususnya arsip statis ini yang memang dilakukan pameran arsip gitu ya. Nah, salah satunya ini dalam poin akses gitu ya. Ini ada dalam layanan dan pemanfaatan. Kalau misalkan di Andri itu ada di layanan dan pemanfaatan penyelenggaraan fungsi. Itu salah satunya adalah melakukan kegiatan pameran arsip, teman-teman. Nah, memang secara langsung kalau misalkan regulasinya yang memperdomani mengenai pameran arsip ini tidak ada yang secara langsung gitu. Tetapi dalam prosesnya memang beberapa peraturan khususnya peraturan mengenai layanan dan pemanfaatan penyelenggaraan fungsi itu
di dalamnya ada salah satunya regulasi mengenai pameran arsip gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari ya mengenai layanan dan pemanfaatan penyelenggaraan fungsi arsip dinamis. Kemudian pameran arsip ini banyak sekali jenisnya ya. Salah satunya ada pameran arsip virtual atau pameran arsip tekstual gitu. Jadi bisa bentuknya pameran arsip virtual ataupun juga ada pameran arsip yang memang sifatnya offline terbuka untuk umum ataupun juga ada pameran arsip yang hanya bisa diakses oleh orang-orang khusus. Gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cari ya informasi lebih banyak lagi mengenai pameran arsip. Berikutnya teman-teman dalam poin ataupun dalam kemampuan khusus ini ada 3 poin lagi yaitu pembinaan kearsipan ya. Pertama, peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan kearsipan. Nah, teman-teman, dalam prosesnya kearsipan ini perlu dibina baik orangnya, arsiparis ataupun proses pelaksanaan kearsipannya. Karena yang melaksanakan pelaksanaan kearsipan tentunya arsiparisnya ya. Ini teman-teman bisa baca kembali di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2019. Kemudian dia ada di Peraturan Pemerintah 28 tahun 2012. Ini tentunya kitab sucinya arsiparis ya. Kemudian ini ya yang tidak kalah penting teman-teman juga harus baca mengenai Permenpan RB 48 tahun 2014 ini mengenai jabatan fungsional arsiparis karena memang di dalamnya juga kalau mungkin teman-teman bisa tahu mengenai informasi dan pahami mengenai angka kreditnya juga ya karena berdasarkan file record dari teman-teman yang kemarin sudah melakukan tes tahun 2023, tapi untuk formasi 2022 itu memang diantaranya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan angka kredit itu teman-teman. Dan ini ada di Permenpan RB 48 tahun 2014 ya. Kemudian ada di Peraturan ANRI nomor 23 tahun 2017 ini ini terkait dengan standar kualifikasi hasil jabatan fungsional arsiparis. Kemudian ada Peraturan ANRI nomor 12 tahun 2019 ini tentang standar pelayanan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Kemudian ada Perka nomor 6 tahun 2019 mengenai pengawasan kearsipan, ada Perka nomor 4 tahun 2017 ini mengenai pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis. Ini beberapa peraturan perundang-undangan yang jelas teman-teman pahami saja ya. Kalau misalkan dihafal pasti sangat banyak sekali, jadi teman-teman pahami ya. Nah, kemudian ada teori dasar pembinaan kearsipan. Nah, teori dasar pembinaan kearsipan ini yang pertama teman-teman pahami pengertiannya gitu. Pembinaan kearsipan itu apa? Terus teman-teman harus tahu lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan itu apa saja sih? Nah, terus aktivitas dan proses pembinaan. Aktivitasnya seperti apa? Melakukan proses pembinaan itu ada apa saja di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman harus tahu organisasi pembinaan. Karena kan kemarin juga sudah saya sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat kembali mengenai organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan itu kan ada unit kearsipan, ada lembaga kearsipan, teman-teman. Nah, kalau unit kearsipan itu dalam prosesnya memang yang melaksanakan proses ataupun kegiatan kearsipan. Di dalamnya itu unit kearsipan itu adalah salah satu unit yang ada di dalam pencipta arsip. Nah, di dalamnya juga selain daripada ada unit kearsipan, ada juga unit pengolah. Nanti berkoordinasi dengan unit kearsipan dalam rangka melaksanakan proses pengelolaan arsip dinamis ya dalam suatu pencipta arsip. Nah, tetapi dalam prosesnya itu juga ada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan ini siapa? Lembaga yang memang melaksanakan salah satu fungsinya itu adalah pembinaan kearsipan pada lini tertentu gitu. Nah, organisasi kearsipan khususnya lembaga kearsipan, inilah lembaga kearsipan itu mungkin ini di sini sedikit diuraikan ya teman-teman, nanti secara khusus akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama ini pembina kearsipan ini lembaga kearsipannya itu yang pertama ada ANRI ya. Ini ANRI ini melakukan pembinaan terhadap pencipta arsip di tingkat pusat, daerah, serta perguruan tinggi. Jadi kalau ANRI ini memang sifatnya luas ya, jadi berbagai lini bisa lakukan pembinaan gitu. Nah, yang kedua ini ada
lembaga kearsipan daerah. Ini lembaga kearsipan daerah, ini ada dua ya, lembaga kearsipan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Nah, melaksanakan pembinaannya itu terhadap pencipta arsip di tingkat daerah provinsi. Ini loh kalau lembaga lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi. Kalau lembaga kearsipan daerah tingkat kabupaten kota ini menyelaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di tingkat daerah kabupaten kota gitu teman-teman. Kemudian ada juga lembaga kearsipan perguruan tinggi. Ini melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di Civitas Akademika perguruan tinggi itu teman-teman. Ini hanya dasarnya saja ya teman-teman biar tahu garis pembinaannya gitu. Mungkin nanti ada uraian lebih panjangnya ya mengenai pembinaan kearsipan. Teori dasarnya mungkin seperti itulah teman-teman. Nah, kemudian ada bimbingan teknis kearsipan. Nah, bimbingan teknis ini sebenarnya ini adalah salah satu sub dari pembinaan kearsipan. Yang dilakukan pembinaan ataupun yang diberikan proses bimbingan teknis itu adalah sumber daya manusia dari kearsipannya atau disebut arsiparis, teman-teman. Nah, mengenai bimbingan teknis kearsipan itu salah satunya ada dimuat di dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 ya, yang tadi yang disebutkan di awal juga, ini mengenai jabatan fungsional arsiparis. Kemudian ada Perka nomor 4 tahun 2017, ini mengenai pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis. Kemudian ada Peraturan ANRI nomor 12 tahun 2019 mengenai standar pelayanan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Ini salah satunya ini ya, bimbingan teknis kearsipan. Jadi dalam pelaksanaannya itu memang ada beberapa proses pelatihan dan pendidikan. Salah satunya adalah bimbingan teknis gitu. Nah, bimbingan teknis kearsipan itu seperti apa? Teman-teman bisa baca peraturan ataupun regulasi yang ada di sini. Dan nanti mungkin teman-teman juga selain daripada mencari sendiri mengenai bimbingan teknis kearsipan, bisa membaca peraturan perundang-undangan yang ada di sini gitu, teman-teman. Mungkin itu ya untuk kemampuan umum dan kemampuan khusus arsiparis terampil ya. Nanti kita akan bahas arsiparis ahli pertama, seperti apa kisi-kisinya dan poin-poin apa saja regulasi-regulasi yang terkait dengan kisi-kisi ataupun poin-poin kemampuan baik umum ataupun khusus pada arsiparis ahli pertama. Tapi di sini kita bahas dulu arsiparis terampil ya. Arsiparis terampil. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam penyampaiannya, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian, teman-teman bisa mungkin beri komentar di bawah ini ya, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu teman-teman. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.